Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah bagaimana jika dia kembali padamu Leo. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Leo, di sini saya sudah kocok kartunya, saya bagi 3 pile untuk dirimu ya. Bisa kalian pilih ya, fokuskan pada seseorang ya. Jadi satu orang ini satu pile ya. Jadi kalau ada 3 orang bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Ataupun kalau cuma satu orang bisa pilih satu di antara ketiga pile ini ya. Oke, kalaupun juga terlalu cepat bisa kalian pause dulu. Setelah kalian pause, kalian pilih, setelah dipilih baru bisa lanjut mendengarkan readingannya. Dan ya seperti gitu, saya mulai saja dari pile pertama. Saya sisihkan pile kedua dan saya sisihkan pile ketiganya. Kita mulai di pile pertama. Berikan energi kalian Leo ya, yang memilih pile pertama ya. Saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo yang memilih pile pertama. Leo, Leo, Leo. Oke, kita lihat apa yang terjadi Leo. Untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini ya, saya lihat di sini dia masih gundah gulana, bingung, stres ya, belum bisa menentukan jati diri dan masih ingin bebas ya. Padahal kalau kita lihat kan dalam suatu hubungan kita harus rela berkorban ya. Ya bebas sih bebas, tapi bukan bebas merdeka ya. Kalau ini tuh nanti kalau seandainya dia mau datang padamu ya, memang dia cinta ya, masih cinta. Seandainya kalau dia datang padamu ya, dia inginkan hanya seakan-akan kayak ya status aja gitu ya, kesepian. Dan karena penantian yang gak kunjung kelar, akhirnya ya dia mau kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi gitu ya. Artinya selain dia mau, artinya gini, dia tuh kadang-kadang mau berpaling kepada siapapun ya selain dirimu gitu Leo, untuk memilih yang terkoneksi dengan pile pertama ya. Tapi kamu tuh kayak macam ibaratkan, kok saya selalu ada di hatinya tetapi saya malas ya, kamu terlalu cerewet menurutnya ya. Maaf kalau ini tidak terjadi padamu karena ini bukan energimu. Kalau seandainya terjadi berarti energimu ya, ataupun bisa vice versa juga, bisa terbolak terbalik. Bisa kamu yang merasa aduh saya tertekan kalau sama dia terlalu cerewet ya, Leo yang pusing stres, bahkan Leo yang ingin bebas ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu itu ingin sisi romantis aja, ingin disanjung, ingin dimanja, ingin dibelai ya, tanpa mau ada keterikatan ataupun ada ribut-ribut gitu ya. Untuk kalian Leo yang terkoneksi dengan pile pertama ini hanya ingin santai, hanya ingin ceria, menikmati kehidupan bersama dirimu, bukan ribut. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun nih yang tempat lain ya, yang mana ya dia masih mau mengejar cita dan cintanya. Kalau cinta oke, seandainya dia balik kepada kamu, berarti dia mau pengertian dari dirimu gitu. Seandainya kalaupun
mengejar cita-citanya, ya dia mau kamu bisa mensupportnya gitu. Dalam artian nih, jangan telepon-telepon, jangan, karena dia perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Ini orang ini cepat stres, dan memang saya lihat di sini kondisinya dia kesepian. Makanya saya bilang tadi, dia itu ibaratkan mau mencari orang yang bisa mensupportnya, bisa menginginkannya, bisa nggak terlalu overprotective terhadap dirinya. Karena apa? Dia stres kalau seandainya ribut-ribut. Dia artinya dia mau mendapatkan apa dibilangnya di sini, mau mendapatkan sosok dari dirimu yang penyayang, sabar, dan diam aja gitu, jangan terlalu banyak ngebacot gitu ya. Sehingga ya nanti kalau seandainya kalau dia datang kepadamu, dia kembali padamu, saya lihat di sini kamu yang harus bisa lebih bersabar ya. Kalau kamu orang yang nggak sabaran, ya nggak bisa, nanti cekcok mulu dan ujung-ujungnya akan patah hati lagi. Intinya gitu, dia mau mendapatkan sosok seorang Leo yang bisa mengayomi, bisa tulus mencintai, bisa lebih up terhadapnya, dan nggak neko-neko ya. Jangan terlalu rewel, jangan terlalu bawel gitu ya. Oke, yang pastinya dia masih ingin bebas, masih mencintaimu, tetapi tetap inginkan juga kebebasan dalam dirinya gitu. Jadi ya setidaknya kamu yang harus bisa lebih dewasa, cinta yang lebih dewasa, cinta yang lebih, dia inginkan cinta yang lebih dewasa, cinta yang lebih fokus pada pencapaian cita dan cinta. Karena memang dia masih labil, jadi dia memang memerlukan sosok yang dewasa gitu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ke ini ya, di pile ke 1. Semoga resonate dengan kalian ya. Oke, saya lanjut lagi untuk zodiak ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile pertama dari zodiak. Di sini ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Taurus, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, dan Aries ya. Dari inisial di sini ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, A, D, A, R. Wah, ini A-nya banyak nih ya. D, V, Q, S, T, L, Y, W, M, J, P, R, dan U ya. Pokoknya yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Berarti A ini menggebu ini. Dia ingin datang kepadamu. Kalau seandainya kamu terkoneksi dengan inisial A ya. Karena sudah beberapa kali terulang ya. Oke, ya seperti gitu ya. Dan kita lanjut lagi. Pokoknya yang terulang-ulang itu berarti energinya up ya. Dia lagi di vibrasi atas, ingin kembali padamu. Tapi mungkin kondisinya ya dia masih jaim ya. Karena kan tadi saya bilang dia mau pendewasaan dari dirimu. Sedangkan dia masih childish ya. Oke, itu yang di pile pertama. Dan untuk pesan semesta kepada kalian yang memilih pile pertama ya, saya ambil 3 kartu di sini. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan tuh? Semesta mau kamu lebih tenang, tenangkan dirimu Leo ya, dari orang-orang yang di pile pertama ya. Karena ketenangan adalah kunci satu kesuksesan dalam hubungan kamu bersamanya. Jangan kamu gerasa-gerusu lagi kalau seandainya kamu bersamanya. Karena ini orang ini kan ibaratkan mau mendapatkan backingan ini artinya kayak macam apa ya, topangan hidup. Bukan berarti dia topangan duit saja, tetapi dalam hidup, dalam batin, dalam jiwa, dalam raga, semuanya. Yang itu dia mau kamu ya. Makanya tadi saya bilang kan dia mau cinta yang dewasa. Nah ini semesta juga mau sampaikan kamu harus bisa lebih tenang, lebih keibuan, lebih kebapaan, yang mana bisa melindungi ya kalau seandainya kamu bersama orang ini yang terkoneksi dengan kamu gitu. Artinya kamu juga bebas ya, tapi jangan juga terlalu membebaskan. Artinya gini, bebas tapi bebas yang masih di batas wajar kalau bersamanya, dan juga harus mempunyai komitmen, dan di sini harus mempunyai keterbukaan dalam komunikasi ya. Jadi tetap harus bisa lebih tenang, tetap seperti biasa ya. Jangan wah karena saya sudah mempunyai pasangan jadi saya harus begini, saya harus begitu, enggak ya. Karena kamu jangan sampai tertekan, dia pun jangan sampai tertekan ya. Jangan sampai stres, karena kehidupan percintaan kan harus dinikmati bukan dipusingi ya. Tapi kebanyakan kamu pusing kan kalau dengan masalah percintaan. Nah ini semesta mau lebih dinikmati ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk pile pertama untuk kalian Leo. Semoga resonate. Dan kita lanjut lagi ke pile keduanya.
Oke, kita lanjut ke pile kedua. Saya sisihkan pile pertama, kita ke pile kedua ya. Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo yang memilih pile kedua. Leo. 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 Oke, kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu dan orang-orang di pile kedua. Oke, wah, ini orang ini masih penuh dengan beban berat ya, mirip-mirip seperti pile pertama ya. Leo, kenapa kamu terkoneksi dengan orang-orang yang penuh dengan masalah ya? Ini masalah dari pribadi ya, ini lebih banyak ketekanan mental. Kenapa? Karena jiwanya masih labil. Ya, jadi sama seperti dirimu ya, yang mana ya kamu harus bisa menyeimbangkan energi untuk bisa lebih bersabar menghadapi orang-orang yang penuh dengan tekanan jiwa. Ini banyak ini ya yang untuk di file pertama ya yang saya lihat ya. Untuk sahabat-sahabat yang terkoneksi dengan kamu di file pertama ini, luka batinnya belum sembuh, ataupun mungkin kamu juga ya luka batinnya belum sembuh. Tetapi ya mau bagaimana lagi? Ini sama-sama apa ya, labil lah seperti gitu ya. Jadi semesta mau menyampaikan, ataupun mungkin kondisinya ya harus bisa lebih tenangkan diri. Ini lebih artinya gini, kalau seandainya dia datang pada dirimu ya, sesuai tema kita ya, bagaimana jika dia datang kembali pada dirimu? Saya lihat di sini dia pasti akan apa ya, kalau dibilang macam ada tekanan mental gitu. Kenapa dia pernah meninggalkan kamu? Mungkin karena triparty, mungkin karena macam-macam ya. Mungkin nanti tekanan mental dari orang tuamu, mental dari lingkunganmu atau sahabatmu, yang mana menyalahkan dia, menghakiminya ya, karena perbuatan dia di masa lalu itu yang dia takutkan ya. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu yang terhakimi ya, karena ada permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan, ataupun mungkin image dia kurang baik sehingga orang itu memandang dia sebelah mata ya. Makanya tadi saya bilang ini lebih ke tekanan mental, yang mana lukanya belum sembuh, datang kembali kepada dirimu, akhirnya dia tambah luka lagi gitu ya. Bukan dari dirimu, tetapi dari lingkungan yang mana menjudge dia, yang mana menghakiminya, yang mana menuduhnya ataupun mungkin kondisinya dia menjadi toksik untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada ketakutannya di masa lalu yang pernah menyakiti dirimu. Nah ini ya, jadi orang-orang terkoneksi dengan kamu di file ketiga ini mentalnya kurang bagus ya. Di sini kamu yang harus bisa menenangkan dirinya, harus bisa membujuknya, ataupun bisa lebih tenang. Kamu juga jangan malah gerasa-gerusu, karena saya lihat di sini intervensi orang luar banyak mempengaruhi hubungan kalian. Ya, contohnya, wah dia jalan dengan ini, wah dia jalan suka kepo, habis itu ujung-ujungnya mereka ngebacot ya, ngegosip atau apa ya, atau malah memberikan kabar burung yang tidak terhadap kamu dalam hubungan kamu dan dia. Entah dia menjelek-jelekan kamunya ke dia, atau orang itu menjelek-jelekan dia ke kamu. Nah ini kamu bisa menyesuaikan, karena sahabat-sahabat atau lingkungan kamu nih toksik, suka kepo, dan ya pokoknya intinya apa ya, suka menghakimi ya. Jadi makanya saya bilang kalau dia kembali kepadamu berarti dia punya mental yang harus kuat. Selama dia tidak punya mental yang kuat, dia akan jenuh, habis itu dia akan melakukan hal yang sama, ataupun malah dia merasa terintimidasi dan pergi. Nah ini jadi di file kedua di sini kamu yang harus bisa lebih tenang, lebih sabar, bisa menenangkan hatinya, dan kamu pun juga harus bisa lebih berpikir positif untuk menerima masukan-masukan atau cerita-cerita dari orang-orang terdekat kamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk file kedua ya, untuk kalian Leo. Semoga resonate. Dan untuk file kedua di sini kalian terkoneksi dengan zodiak, ada Virgo ya, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces ya. Dari inisial, untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, L, D, Y, R, Q, M, S, T, H, L, U, B, K, H, R,
A dan J ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Pesan semesta untukmu di pile kedua ya. Saya ambil 3 kartu. Oke, saya ambil 3 kartu untukmu Leo ya, yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua ya. Semesta ingin menyampaikan kepadamu, kalau memang kamu fisiknya kuat, mentalnya kuat, silahkan berjuang untuk cintamu. Karena ini kan tadi saya bilang, ada intervensi, ada tekanan jiwa, tekanan batin. Bukan pikiran aja, tapi sampai ke jiwa. Ya, karena saya bilang ada intervensi. Carilah kebahagiaanmu, ataupun kalau tidak bisa mencari ya buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Yang fokus pada apa yang kamu inginkan, jangan terfokus pada orang-orang yang mulut usil di sekelilingmu, ataukah mungkin dirinya juga sendiri yang, karena kan tadi saya bilang ya dia masih ada tekanan. Kalau memang kamu masih banyak tekanan juga ya jangan menambah tekanan. Berarti kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk bisa tegas pada dirimu. Tapi kalau memang kamu memang menyayangi dirinya, ya berarti kamu harus bisa menerima konsekuensi itu. Kamu yang harus bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa untuk bisa mengayomi dirinya. Ya, karena saya bilang di sini ini bicara tekanan mental. Ya, entah dari dirimu, entah dari dirinya. Ini bicara tekanan mental kan ibaratkan macam contoh dia ada cerita ya sumbu pendek aja gitu, yang mana baru dengar sedikit langsung dia udah tuduh kamu. Otomatis kan jiwa kamu, mental kamu, pikiran kamu itu lelah gitu bersama dirinya nanti. Kenapa? Karena ada intervensi orang luar, bukan karena dirinya, tapi karena tekanan-tekanan dari luar gitu ya. Ya orang ini masih labil. Jadi kalau mau dibilang ya dia overprotektif atau masih ada sedikit ini ya, sedikit apa dibilang trauma. Jadi otomatis dia membawa trauma itu dalam hubungan kamu. Yang mana akhirnya ya kamu juga pastinya akan stres, juga sedikit pikiran. Jadi yang semesta ingin sampaikan, kalau memang kamu mentalnya kuat silahkan. Kalau memang kamu tahu bahwa dia pantas untuk diperjuangkan, silahkan berjuang untuk dirinya dan kuatkan mentalmu. Tetapi kalau tidak, buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri, raih masa depanmu dengan kehidupan yang lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, untuk kalian Leo yang memilih pile kedua. Semoga resonate ya. Dan kita lanjut ke Leo yang memilih pile ketiga. Oke. Saya sisihkan pile keduanya, kita lanjut ke pile ketiga. Oke, untuk kalian Leo yang memilih pile ketiga, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo yang memilih pile ketiga. Leo, 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 Leo. Oke, apa yang terjadi dengan dirimu di pile ketiga dengan orang-orang yang terkoneksi denganmu ya? Oke, wah, ini orang-orang ini manipulatif ya. Saya lihat dia kalau kembali kepadamu, kamu akan tersiksa batin, fisik, mental, pikiran. Ya, kenapa? Karena ketoksikannya. Ya. Ketoksikannya dalam artian apa? Ini entah dari dirimu yang jadi toksik buat dirimu sendiri, atau dia yang jadi toksik buat dirimu sendiri. Kenapa? Hubungan penuh dengan drama, hubungan penuh dengan memakan energi, emosi gak jelas, terus kadang-kadang melukai dirimu sendiri, bahkan kamu melukai pasanganmu. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepada dirimu, kamu harus bisa mengambil keputusan ya. Di sini kamu akan berjuang sendiri. Ya, seakan-akan dia ingin bebas, sebebas-bebasnya, suka hati dia mau datang suka-suka, dia mau pergi juga suka-suka. Ya, tanpa mau melihat siapapun yang ada di sekeliling dia, entah dirimu yang tersakiti ataupun orang lain, karena orang ini tuh masih ingin, belum labil ya. Jadi seakan-akan nanti kamu akan banyak energi negatif yang kamu serap. Ibaratkan kamu spons ya, kamu itu kayak macam menyerap energi negatif dia. Bahkan untuk dirimu sendiri kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena ketakutanmu, kecemasanmu ya. Orang ini kan diam ya, jadi macam seakan-akan ya kamu nggak tahu juga apakah memang kamu itu akan bersama dirinya itu bahagia atau tidak ya, karena dia banyak diam. Jadi kamu nggak tahu isi hatinya, dia bahagia bersama saya tidak ya, ataupun saya ini sebenarnya bahagia, dia menginginkan saya tidak ya. Karena saking diamnya dan suka pergi suka-suka hati, pulang juga suka-suka ya. Jadi seakan-akan kurang ada tanggung jawab, terus juga kadang-kadang membiarkanmu begitu aja ya. Pada saat dia butuh dia datang, pada saat dia pergi ya sudah dia pergi aja, suka-suka dia mau datang kembali kapan ya terserah dia. Ini orang ini nggak mau ditekan, nggak mau punya aturan, dan ya tadi saya bilang dia penuh kayak narsistik gitu. Seandainya dia datang kepadamu pun ya pasti dia akan
datang dengan iba, seakan-akan sudah insyaf, padahal ujung-ujungnya nanti dia kembali lagi ke sifat semula, yang mana dia hanya mau mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya, dan bahkan bisa mendapatkan atau mendapatkan sesuatu walaupun dia mengorbankan dirimu, cintamu. Nah ini ya, karena penuh dengan topeng. Pokoknya intinya apa yang dia inginkan, apa yang dia wujudkan harus terwujud, entah bagaimanapun caranya, entah dia mengorbankan siapapun, atau mengorbankan dirimu, atau mengorbankan cintamu. Itu aja ya, karena orangnya masih labil, masih belum, ya dia masih ingin berkarya, ya masih ingin bersenang-senang, menikmati hidup. Dan orang ini juga mau ketenangan jiwa. Jadi kalau macam contoh ada masalah dengan dirimu, pasti dia akan menuduh bahwa, ataupun mungkin memanipulasi bahwa kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah ya, karena dia tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, dan tidak mau introspeksi diri. Intinya bebas, merdeka ya. Hidup ini adalah ketenangan gua, hidup ini adalah gua yang atur, hidup ini adalah sesuatu yang menyenangkan buat gua, yang tidak bisa kamu ganggu gugat. Tapi kalau dia mengatur kamu bisa gitu kan, berarti kan ego kan. Padahal kalau dalam sebuah hubungan kan kita harus sama-sama bisa mengimbangi energi, suka dan duka bersama, komunikasi juga bersama. Kalau ada masalah harus diselesaikan, bukan malah menyudutkan, mencari pembenaran dan pembelaan. Tapi mari sama-sama yuk kita duduk, kita lihat mana salahnya di mana, mari kita perbaiki bersama. Nah, kalau ini kan tidak, dia langsung menjudge, kamu salah, kamu yang harus begini. Padahal kalau dia yang salah, dia diam atau bungkam atau malah pergi. Ya, karena orang ini lari dari tanggung jawab, masih childish, masih kekanak-kanakan, belum ada jati diri, belum ada rasa empati terhadap pasangan ya, masih mau ingin dimengerti, masih ingin disanjung, masih ingin, pokoknya intinya tidak mau berkorban untuk pasangan, maunya pasangan yang berkorban untuk dia, bahkan dia akan mengorbankan pasangannya demi apa yang diinginkan. Wah, ini toksik betul nih ya. Jadi ya, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang file pertama ini, file ketiga ini, ya kamu berarti ada dalam hubungan toksik. Ya itu tuh kembali lagi dari dirimu. Jadi kalau dia kembali padamu, ya silahkan aja, kamu bisa dalam artian ya siap-siap mentalmu ya, karena orang toksik itu kan orangnya keras kepala. Jadi mentalmu harus kuat. Kalau kamu mentalmu nggak kuat, ya repot. Bisa-bisa kamu pikiran sakit, dan ya akhirnya depresi. Ini bisa sampai di depresi ya, karena orangnya manipulatif ya. Oke, ini yang saya lihat ya untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di file ketiga. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di file ketiga dari zodiaknya. Oke, dari zodiak di sini ada Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, dan Taurus ya. Dari inisial ya, untuk inisial di sini ada huruf N, J, P, Q, H, L, A, Y, D, R, B, M, U, J, P, I, S, T, L, H, K, A, M, D, R, B, I, S, Y, H, dan I ya. Wah, ini banyak yang double, berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pesan semesta untuk kalian di file ketiga ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian? Kita lihat. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Leo yang memilih file ketiga, bersenang-senanglah. Kalau memang hidupmu penuh dengan keceriaan, bersenang-senanglah. Kalau memang kamu mau komitmenlah. Tapi kalau memang kamu ingin sendiri, mengistirahatkan diri dari kelelahan jiwa, kelelahan batin, istirahatkanlah jiwamu, istirahatkanlah dirimu dari pencapaian atau jerih payahmu. Kok jerih payah sih? Intinya karirmu ya, karena saya lihat di sini semesta mau kamu tuh lelah hati, lelah jiwa, lelah batin, lelah semua. Yang ingin semesta sampaikan, istirahatkanlah dulu dirimu dari kelelahan itu ya, supaya kamu bisa menikmati hidupmu. Ingat, kita sendiri bukan berarti sepi. Kadang-kadang kita sendiri itu kita nyaman, karena terkadang banyak orang juga itu membuat kita pusing, ibaratkan kita menyerap energi negatif mereka. Jadi istirahatkan dirimu dari orang-orang toksik, atau bahkan harus bisa lebih menghindar. Jadi
kalaupun seandainya kamu ada di lingkungan ini dan dia sudah kembali padamu ya, orang-orang ini ya kamu yang harus bisa lebih menstabilkan energimu. Jangan kamu baperan terhadap dia, ibaratkan kamu itu menyerap energi negatif dia, tetapi bagaimana caranya supaya kamu tetap ada di level atas. Gak usah terlalu pusingkan orang-orang yang model begini, ngapain, rugi ya. Jadi semesta mau kamu harus berbahagia untuk dirimu sendiri. Jangan berharap si A, si B, si C ya untuk membahagiakan kamu, tapi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri agar dirimu bahagia ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Leo ya. Semoga resonate untuk kalian yang memilih PL1, PL2 dan PL3. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat Leo. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Leo, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.